Ayo nggak usah malu-malu. Udah aja. Kita santai aja di sini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Berdoa menurut jawaban dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, pertama kenalin dulu nih di sini aku Haidar bakar pelajar kalian. Sama aku ditemani satu orang loh. Siapa tuh? Nah, aku Putra yang ya temennya Haidar kalau ngajarin juga. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi kita hari ini bakal belajar tentang SPLDV ya teman-teman. Ikut bisa di share screenshot. Oke, oke. Bentar ya. Oke, jadi SPLDV itu apa sih? SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel, yaitu pengertiannya adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan dengan dua variabel yang pangkat tertingginya itu satu. Nah, sekarang bentuk umumnya gimana, Kak? Bentuk umumnya itu kayak gini ya. Bisa AX plus B sama dengan C, atau AX tambah Q sama dengan R. Nah, tapi ada ketentuannya nih. Ketentuannya adalah A, B, C, P, Q, R itu bilangan real. Dan A, P, Q itu tidak sama dengan 0, ini atau koefisiennya. X dan Y variabel, B, C, dan R konstanta. Oh iya, kalian kalau misalkan ada yang bingung gitu, bisa langsung tanyain aja ya. Bisa langsung on mic gitu. Oke, lanjut Put. Kita ke grafik ya. Grafik itu adalah membuat tabel, kemudian, oh iya, aduh sorry. Ini ya, udah. Nah, itu ada banyak cara nih. Salah satu caranya itu grafik. Kalau grafik itu, jadi kalian buat tabel, kemudian letakkan titik-titik pada tabel ke diagram kartesius untuk mencari koordinat titik potong dari dua garis lurus. Contohnya, tentukan penyelesaian dari SQL Devi 2x plus sama dengan 6 dan 2x plus 4 sama dengan 12. Jadi, Oke, jadi ini kan udah di ini nih. Dua persamaannya itu ada 2x tambah y plus a sama dengan 6 sama 2x tambah 4t sama dengan 12. Karena ini menggunakan grafik, jadi itu kita harus cari titik potong dari setiap persamaan dulu karena nanti kita bakal ngebuat yang namanya grafik kartesius. Nah, pertama tabel 2x plus y sama dengan 6. Ini kan tabelnya. Nah, kita harus nyari variabel x yang kira-kira memenuhi persamaan ini. Kayak contoh, x misalnya x-nya 0, y-nya 6 karena gini, x-nya kita masukin ke persamaan ini. 2x 2 dikali 0 jadi 0, terus y-nya 6, jadi 6 sama dengan 6, jadi memenuhi. Lalu kita cari juga apa namanya? Di saat y-nya 0. Di saat y-nya 0, x-nya berarti 2 dikali x sama dengan 6, x-nya berarti 3. Nah, sebenarnya x sama y-nya itu nggak harus 0. Tapi karena biar mudah aja gitu, jadi nggak usah ribet-ribet gitu nyari angkanya. Terus kita cari juga persamaan yang kedua, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 12. Kayak tadi caranya masukin x-nya 0, berarti y-nya jadi 3. Di saat y-nya 0, x-nya itu jadi 6. Jadi coret-coretan itu jadi bakal kayak gini.
2x tambah y sama dengan 6. Di saat x-nya 0, ini jadi y sama dengan 6. Di saat y-nya 0, 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Gini. Terus di yang persamaan kedua, 2x tambah 4y sama dengan 12. Di saat x-nya 0, 4y sama dengan 12, y-nya sama dengan 3. Karena kan dipindah ruas jadi dibagi ya. Y sama dengan 12 bagi 4, itu 3. Terus jika y-nya 0, persamanya bakal jadi 2x sama dengan 12. X-nya itu sama dengan 6. Jadi nih sama kan di saat nih. Oke. Sebenarnya gitu doang. Ada yang nggak ngerti gak cara dapetin angka-angka ini? Oke, kayaknya nggak ada. Langsung ke angka selanjutnya aja. Ini kan tadi kita udah nemu angka-angkanya, yaitu ada 0,3, ada 6,0, ada 0,6, ada 3,0, ada 0,3, ada 6,0. Terus kita ngebuat deh grafik kartesiusnya. Kayak gini, masukin angka yang tadi. Ini 3,0, terus ada yang 0,6. Ini kan persamaan 1 nih. Terus yang persamaan kedua masukin lagi, yang 2x tambah 4y sama 12. 6,0 sama 0,3. Terus kita kan bakal ngebuat suatu garis gitu. Nah, garis itu tuh bakal mengalami perpotongan di satu koordinat. Nah, dalam soal ini koordinat itu bakal kepotong di 2,2. Jadi, penyelesaian dari SPLDV tersebut jawabannya adalah 2,2, itu garis potong dari kedua persamaan garis ini. Cara selanjutnya. Iya, aku coba balik ke atas dulu deh. Aku mau memperjelas sedikit. Balik ke atas dulu. Aku nggak bisa notate kalau kau nggak bisa notate. Kalau notate tuh put. Bentar ya, bentar. Emang nggak bisa dah. Udah. Oke. Nah, Kak, kenapa pakai titik 0,6 sama pakai 3,0? Nah, kita pakai X0 dan Y0 itu biar nanti buat low cost dong, boleh gak, Bud? Bentar, emang. Jadi, kenapa kita pakai X0 dan Y0? Biar nanti kalau kita gambar grafik itu, ketika X-nya 0, Y-nya berapa, dan Y0 berapa, kita tarik garisnya enak. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngapas-pasin banget, karena garis-garisnya itu udah di Bentar ya. sumbu X sama sumbu X. Sumbu X sama Nggak sumbu bisa dah, Y-nya gitu. harus semuanya. Nggak bisa semuanya. Udah nggak apa-apa. Nah, jadi kenapa dia milih titik X0 dan Y0, itu biar nanti kita tarik garisnya gampang. Kayak lebih jelas gitu, titik X, titiknya di mana. Pasti ada di sumbu X, ada di sumbu Y, jadi kita tarik. Oke, lanjut ke bawahnya, Bud. Nah, bawahnya, Bud. Nah, jadi, tuh, lihat pasti grafik kan, kalau titik X sama Y-nya 0 itu, nanti dia bakal ada di sumbu Y sama sumbu X. Di titiknya. Jadi, kita narik garis satu lebih gampang dibanding kalau kita naruh titiknya diselain X sama Y-nya 0. Oke, jadi itu ya buat cara substitusi ya. Intinya, pokoknya pertama, kalian cari titik di mana X-nya 0 dan Y-nya 0, lalu kalian bikin garisnya. Nanti bakal ketemu perpotongannya. Kayak di soal ini, perpotongannya yang di 2,2. Oke, itu ke bawah. Nah, habis cara grafik, ada lagi cara substitusi. Nah, substitusi itu menyatakan satu variabel dari salah satu persamaan, lalu memasukkan variabel tersebut ke persamaan lainnya. Nah, kayak contohnya di sini nih. Kan 2x plus y sama dengan 6. Kita ubah jadi
Y sama dengan 6 min 2X. Jadi X-nya kita pindahin ruas biar bentuknya Y sama dengan berapa doang gitu. Nah, dari bentuk Y sama dengan 6 min 2X, kita masukin ke persamaan 2. Nah, iya, kita masukin ke persamaan 2. Jadi bentuknya, seperti ini, teman. 2 plus 4 Y sama 12. Lalu Y-nya kita ganti dengan 6 min 2X. Y-nya kita ganti dengan 6 min 2X. Nah, setelah kita ganti jadi 6 min 2X, kita selesaiin persamaannya, dapat bentuk akhirnya itu min 6X sama dengan min 12. Nah, di situ udah ketemu bentuk akhirnya min 6X sama min 12, dapat X sama dengan 2. Oke, dari X sama dengan 2, kalian balikin ke persamaan satu yang tadi. 2, jadi tadi kan persamaan pertama itu 2X sama dengan 6. Nah, kalian ganti X jadi 2. Jadi 2 kali 2 tambah Y sama dengan 6. 4 plus Y sama dengan 6, dapat Y-nya 2. Nah, jawaban akhirnya X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Sama ya jawaban akhirnya ya, sama kayak yang grafik tadi. Lanjut tuh. Oh iya, bentar, mau nambahin. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung bilang aja ya, nggak apa-apa kok. Bisa lewat chat atau bisa langsung ngomong juga nggak apa-apa. Biar semuanya clear gitu. Oke, makasih. Lanjut tuh. Oke, lanjut cara selanjutnya. Ini adalah cara eliminasi. Dengan apa? Dengan dua persamaan yang sama tadi. Kita tuh kayak ngesejajarin mereka gitu. Dari itu nanti dari PDF-nya nanti di-share ke Dar. Oh iya, nanti modulnya bakal kita share ya. Modul bakal kita share. Nah, Kalian bisa langsung eliminasi dari dari namanya aja udah eliminasi, berarti menghilangkan. Nah, gimana cara ngilanginnya? Pertama tuh harus kita sejajarin dulu biar kita tuh bisa ngeliat dengan mudah gitu. Kayak apa sih yang kira-kira bakal dikurangin? Lalu kita ngebuat salah satu dari variabelnya ini sama nilainya. Kayak contoh ini 2X tambah Y sama dengan 6. Terus ini 2X tambah 4Y sama dengan 12. Yang sama itu udah ketemu nih 2X. Karena kedua variabel ini nilainya sama, yaitu 2X. Jadi kita tinggal bisa kurangin aja. Dan nyisain kita min 3Y sama dengan min 6. Y sama dengan 2. Ketemu nih Y-nya 2. Terus kita mau nyari X karena Y-nya udah ketemu. Kita bisa dengan cara, karena ini masih cara eliminasi, kita harus nyamain nilai dari Y sama 4Y ini. Gimana cara nyamain Y menjadi 4Y? Persamaan satu ini kita kali dengan 4. 1 dikali 4. Hasilnya bakal jadi 8X ditambah 4Y sama dengan 24. And then tulis lagi di bawahnya 2X tambah 4Y sama dengan 12. Kita kurangin 4Y kan udah kita udah ngebuat kondisi di mana 4Y sama 4Y-nya sama di kedua sisinya. Di kedua variabel, di kedua persamaannya. Kita bisa langsung kurangin dan nyisain kita 6X sama dengan 12. X-nya sama dengan 2. Lagi nih, berarti jawabannya sama lagi dong. Berarti kita udah nemu sekitar 3 cara. Yang pertama itu cara grafik, yang kedua itu cara substitusi, yang ketiga itu cara eliminasi untuk menyelesaikan suatu persamaan ini. Dan hasilnya selalu sama. Jadi masih ada satu cara lagi. Ya, masih ada satu cara lagi. Ada yang belum ngerti nggak? Eliminasi itu kayak gimana? Sebenarnya sih inti eliminasi itu cuma ngebuat variabel itu satu persatu hilang gitu. 2X sama 2X hilang, nanti tinggal kurangin hasilnya segini. Oke, kayaknya nggak ada yang belum ngerti, jadi lanjut ke selanjutnya aja, Dar.
Oke, sekarang kita pakai cara terakhir, itu adalah cara campuran. Nah, cara campuran itu apa? Cara campuran itu, jadi kita gabungin cara eliminasi dengan cara substitusi. Nah, contohnya gimana, Kak? Nah, ini contohnya di bawah. Oke, jadi pertama kita eliminasi dulu nih. Yang kakak kotakin, lihat ya. Ini kan bisa langsung kalian kurangin nih. Karena X-nya udah sama variabelnya. Jadi tinggal Y dikurang 4Y, jadi min 3Y sama dengan min 6. Terus dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, dari dapat Y sama dengan 2, kita langsung substitusi ke persamaan yang pertama. Yang pertama. Nah, jadi pas kita substitusi ke persamaan pertama, langsung deh Y sama dengan 2-nya, dari 2X plus Y sama dengan 6, Y-nya kita langsung ganti 2. Karena kita udah nemu Y-nya sama dengan 2. Y-nya kita ganti 2. Habis itu Y-nya kita pindah luas, jadi 2X sama dengan 4. Lalu dapat Y sama dengan 2. Nah, Kak, bisa nggak, Kak, kalau ngilangin Y-nya habis substitusi? Bisa. Jadi kalau ngilangin Y-nya, nanti pertama kita kali 4 dulu ya. Jadi bentuknya 8X plus 4Y dengan 24. Lalu 2X plus 4Y dengan 12. Nah, ini kan Y-nya udah sama nih. Y-nya udah sama. Udah kurangin X-nya. 6X dengan 12. Sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa substitusi ke pertama atau substitusi kedua. Nah, tadi kan udah substitusi ke pertama nih. Sekarang coba apa substitusi ke yang kedua ya. Ini 2X plus 4Y sama dengan 12. Lalu X-nya diganti oleh 2. 2 kali 2 tambah 4Y dan 12. Lalu dari sini 4 tambah 4Y dengan 12. 4Y sama dengan 8. Dan Y-nya sama dengan 2. Sama di jawabannya. X2, Y-nya 2. Gimana? Kalian masih bingung nggak gitu tuh? Pak, ngajarnya kecepatan pelan-pelan dong, Kak, gitu. Bilang aja di chat ya, nggak apa, atau bisa langsung PC apanya juga nggak apa. Kalau misalkan kalian ngerasa kecepatan atau nggak ngerti gitu. Kayaknya udah ya. Kalian udah ngerti kan? Atau gimana? Biar bisa kita lanjut. Kayaknya lanjut aja ya, Bud ya. Oh ya, by the way, nah itu misalnya kita nih udah nemu satu variabel yaitu X sama dengan 2. Kalian tuh bisa bebas aja gitu masukin ke persamaan mana aja. Kalian mau masukin ke persamaan pertama, hasilnya bakal sama. Persamaan kedua, hasilnya bakal sama. Bahkan persamaan yang kalian udah ubah ini, yaitu 8X tambah 4Y sama dengan 24, kan ini udah diubah dengan dikali 4. Hasilnya juga bakal sama, yaitu 2. Jadi, kalian mau masukin kemana aja bebas. Itu aja sih tambahan. Belum nge-lag ya, Bud? Emang ngelag? Ini belum nge-lag atau belum nge-lag dah? Kenapa? Tadi Kaputra yang nge-lag atau aku yang nge-lag? Nggak tahu deh, tadi di aku suaranya putus-putus, Bud. Jadi aku update aja ya, tadi maksudnya Kaputra itu. Jadi misalkan kalian udah dapat satu variabel, nah kalian mau substitusi kemana aja bisa. Bisa persamaan kedua ini, atau bahkan bisa ke yang udah kita ubah tadi, yang udah kita kali 4. Itu bisa aja. Terserah kalian. Kayaknya gue yang harus stable deh. Lu lanjut cepet.
Kayak gitu ya intinya teman. Lanjut ke soal-soal nih. Kan dari tadi kita udah udah ngerti dari dasar-dasar sama teorinya. Dan cara nyelesain SPLDV gimana sih? Nah, sekarang kita ada soal-soal nih yang bisa dikerjain bareng. Oke, kita pindahin ke page dulu. Jadi ini kan ini tuh sebenarnya bukan SPLDV ya. Ini masih sistem linear biasa. Belum ada dua variabel. Ini tuh cara gampang sebenarnya cuma 7 min Y pasalnya 15 nih. Kita udah ngebuat Oke, simpen aja dulu. Kalau enggak, nah kalian bisa langsung langsung DM aku di Zoom. Kan ini bisa nih. 2x313 Muhammad Ekla Putra Usyasa. Nanti kalian tulis aja jawaban kalian. Oke. Aku kasih waktu sekitar 1 menit buat ngerjain. Nanti kalian bisa chat. Oke, karena 1 menit udah lewat. Oke, jadi beberapa yang ngecat aku masih ada yang salah. Jadi kita ini kan satu persamaan ya. Misalnya kita pindahin ruasnya, tandanya bakal berubah. Jadi min Y sama dengan 15 dikurang 7. Karena di ruas kiri, 7-nya itu masih plus. Ketika pindah ke kanan, ini jadi minus. Terus kita selesaiin deh, min Y sama dengan 8. Lalu karena di sini mintanya Y, berarti minnya harus dihilangin dong. Berarti ini semua tuh dikali sama min. Y sama dengan min 8. Hasilnya jadi min 8 deh. Yang tadi jawabannya masih 22 atau 8, ini lagi. Diteliti lagi. Terus misalnya nih, kalian udah ketemu jawabannya, Kak. Jawaban kalian misal 22. Kalian coba deh masukin ke persamaannya. Kayak pakai cara yang keberapa gitu tadi, yang substitusi. Kan misalnya jawaban kalian 22. Kalian masukin angkanya 7 dikurang 22. Sama dengan 15. Bener gak? 7 kurang 22 sama dengan 15. Nih, ternyata jawabannya 15. Berarti ada yang salah di hitungan kalian. Gitu. Ada yang masih belum ngerti gak cara kakak dapat min 8? Misal nggak? Oke. Atau enggak, ini aku ada cara juga nih. Kan kalian bingung nih, Kak, pindah ruas maksudnya gimana, Kak? Bisa kayak gini caranya. Kan 7 min Y sama dengan 15. Lalu, kalau kita kurangin 7 kedua ruas, nggak apa-apa ya. Kan sama aja. Jadi kita kurangin 7 kedua ruas. 7 kurang 7 berapa? 7 kurang 7 itu 0. Berarti min Y sama dengan 8. Terus Y-nya, terus kita bagi min 1 semua. Kedua ruas. Kita dapat
Y-nya sama dengan 8 gitu. Jadi, aduh, 8 aku jelek banget. Jadi bisa langsung pindah ruas gini atau bisa pelan-pelan. Jadi kalian kurangin 72 ruas, lalu kalian bagiin satu keduanya gitu. Itu juga bisa. Atau mau cara cepet juga boleh. Dua-duanya bener kok. Oke lanjut. Eh, Sabar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ada soal selanjutnya. Ini kan masih satu variabel nih, cuman X doang, belum ada Y. Jadi kita bisa pakai cara pindah-pindah ruas aja. Kalau aku ya, karena pindah ruas tuh lebih efisien, gampang. Ayo, tadi udah aku kasih clue-nya. Ayo kerjain sampai 4, 3, 4 deh. Karena ini kayaknya lebih panjang caranya. Ayo, yang kayak tadi, misalnya udah selesai langsung ke C aja. Oke, ayo 1 menit lagi nih. Udah banyak jawaban yang kesen ke aku. Udah banyak yang benar. Ada yang juga yang masih salah sih. Oke, karena udah 434 aku bahas ya. Nah, ini sebenarnya kayak tadi aja caranya. Kita tulis dulu persamaannya. Oke. Terus kita pindah ini yang ada variabelnya di satu sisi dan yang konstanta atau nggak ada variabelnya ke satu sisi lain. 3x dikurang x sama dengan 9 ditambah 5. Ini kan awalnya plus, di sini jadi minus. Lalu di sini yang min jadi plus di kanan. Udah kayak gini, kita langsung bisa kurang-kurangin nih. 2x sama dengan 14. Setelah udah ketemu gini, ya ini kan tinggal pindahin ruas lagi. Ini kan awalnya 2 dikali x, tapi karena x-nya kita belum tahu berapa nilainya, kita langsung bisa kali aja 2 dikali x sama dengan 14. Terus karena itu jadi 14 dibagi 2. X sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Terus misalnya kalian belum yakin nih jawabannya, oh emang 7 ya? Kalian coba aja masukin lagi ke persamaan tadi, ke substitusi. 3 dikali 7 dikurang 5 sama dengan 7 ditambah 9. Ini 21 dikurang 5 sama dengan 16. 16 sama dengan 16. Hasilnya sama nih, benar. Berarti jawabannya benar, jawabannya 7. Yang tadi jawabannya masih 2 atau min 2 gitu. Ditelitin lagi. Nah,
Gua tambahin ya, Put. Oh iya, Boleh ya, tambahin aja. boleh ya. Boleh. Oke, jadi kalau pakai yang cara pelan-pelan tadi kita pertama tulis dulu nih persamaannya nih. Sekarang kita mau hilangin apa dulu nih? Misalkan kita mau hilangin min 5. Berarti kita tambahin 5 di kedua ruas. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan uh, sama dengan X tambah 9 tambah 5. Lalu 3X sama dengan X tambah 14. Nah, sekarang kita berarti karena di kiri udah ada X doang, kita mau ngilangin X-nya. Berarti kita kurangin X ke kedua ruas. 3X min X sama dengan Header kayaknya nge-lag. Header nge-lag guys. Ya, aku lanjutin aja kali ya. 2 dikali X kenapa bisa 14 kan? Oke, bentar ya Jesse. Ini aku lanjutin caranya ke header dulu. Ini kan udah ketemu 3X sampingan X tambah 14. Biar X di kanannya hilang, berarti kedua ruas itu dikurang X. Jadi 2X sampingan 14. Nah, kayak tadi X sampingan 14 bagi 2, 7. Nah, tadi ada yang nanya nih, Jesse, 2 dikali X kenapa bisa 14, Kak? Ini tuh kenapa bisa 14? Karena hasil dari ininya. Jadi misalnya dalam bahasa matematika ya, 3X dikurang 5 sama dengan X tambah 9. Jadi hasil ini, misalnya kita masukin X-nya, hasilnya juga bakal sama kayak gini. Ini tuh jadi gini deh. Jadi gini, yang punya variabel cuman bisa dilakuin operasi sama yang punya variabel lainnya. Kayak contoh, misalnya kalian punya 3X ditambah 2Y. Bentar ini aku pindahin aku ganti jadi warna lain aja. Jadi, biar nggak bingung. Warna biru deh. Warna gue ngelek. tadi dulu ngerekter. Kacau. Aduh, first media emang rusak. Temenin di home. Oke, ini warna oranye ya. Nih, ini tuh cuma perumpamaan doang ya. Kan 3X ditambah 2Y ditambah 11X ditambah 7Y. Nah, ini tuh kita nggak bisa langsung nambah-nambahin nggak jelas itu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa kayak 3X tambah 2Y hasilnya 5XY. Ini tuh nggak mungkin terjadi. Ini tuh nggak bisa karena hasilnya beda. Jadi yang kita bisa lakuin itu misalnya yang variabelnya sama ditambah variabel yang sama. 3X tambah 11X 14X ditambah 2Y ditambah 7Y 9Y. Nah, ini hasil akhirnya kayak gini. Nggak bisa kayak 3X tambah 2Y jadi 5XY ditambah 11X jadi bla 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 bla. Jadi intinya variabel ketemu variabel yang sama terus konstanta yaitu angka tanpa variabel ditambah cuman bisa dilakuin operasi sama konstanta lainnya juga. Terus kenapa 2 dikali X sama dengan 14? Ya karena kita ngikutin dari alurnya aja. 3X dikurang 5 sama dengan X tambah 9. Biar hasilnya sederhana, kita tinggal pindahin 3X dikurang X. Jadi X di kanan hilang, pindah ke kiri, terus min 5-nya pindah ke kanan. Jadi cuma ada 2 angka ini. 2X sama 14, X sama dengan 14 dibagi 2, X sama dengan 7, itu doang. Dan lu bisa jelasin kayak lebih detail gak, Dar? 2 dikali X kenapa bisa 14? Gimana tuh? Jadi dia kayak bingung itu kenapa dari ini tiba-tiba bisa jadi 2X tambah 4, sampingan 14. Oh, ya udah sih tadi udah dijelasin. Ya udah lah Jadi ya. 3X min X. Jadi ini tuh sama aja kayak 3X dikurang
1x gitu. 3 kurang 1 kan 2. Ya udah jadi 2x sama dengan 14 gitu. Jadi maksudnya itu 1x. Kalau misalkan nggak ada konstanta di depan variabel, udah bahasa ribet-ribet ya. Jadi misalkan nggak ada angka di depan x, itu berarti dia itu 1x gitu. Oke, gitu sih. Dia nanya nih, Kak, kenapa dari 3x dikurang x bisa jadi 2x? Kan tadi udah dijelasin ya. Nah, misal variabel angka yang punya variabel yang kayak 3x ketemu variabel lainnya x bisa dikurangin. Kayak 7x ditambah 2x ya hasilnya 9x. Nih, coba kalian mikirin. X itu misalnya kita udah nemu nih x sama dengan 2. Hasil dari 9 dikali 2 sama dengan 18. Sementara 7 dikali 2 ditambah 2 dikali 2. Ini 7 dikali 2 ditambah 2 dikali 2, 14 tambah 4. Hasilnya juga bakal sama kayak 9x. Jadi ini tuh kayak operasi penjumlahan gitu loh. Penjumlahan pengurangan biasa. Bedanya ini cuma ada variabel, yaitu x gitu doang. Oke. Ini Afaf, Maida udah ngerti. Nah, kenapa bisa dari 3x kurang x jadi 2x? Keren. Nah, semua. Tuh, gimana nih, masih ada yang bingung nggak nih? Nggak apa-apa kok. Kita kita kalian ngomong aja gitu. Nggak paling dalam-dalamnya juga nggak apa-apa. Kita bakal jawab bareng gitu. Udah kali ya? Kalian udah ngerti kan? Oke. Ya, Oke, lanjut aja bro. soal selanjutnya. Nomor 3. Dar, lu gantian Dar. Oke, jadi di soal diketahui 4x sama dengan 26 ditambah 6p. Nah, di soal juga diketahui p-nya itu sama dengan 11. Berarti p-nya kita substitusi ke persamaan ini. Misalkan ini persamaan 1 ya. Kita substitusi ke persamaan 1. Jadi 4x sama dengan 26 ditambah 6 dikali 11. Nah, berarti 4x sama dengan 26 tambah 66. Berarti 4x sama dengan 92. Kita bagi 4 semua. Berarti x-nya sama dengan 23. Widih, keren banget. Selesai bareng tuh sama aku. Oh, itu sih kita kasih waktu mereka buat ngerjain dulu. Oke, jawab. Apa ya, teman-teman? Keren. Ini udah ada beberapa yang percaya aku. Kecepatannya sama buat keren. Kasih waktu, Kak. Iya, habis ini. Tadi kakaknya lupa. Maaf. Habis ini kita kasih waktu dulu ya. Oke, jadi gimana nih? Ada yang masih bingung nggak sama cara kakak? Kak, kok tiba-tiba bisa gini, Kak? Bisa 4x tambah 26 sama 6. Sama 26 tambah 6. Apa udah paham semua? Udah paham kali ya? Kalau nggak, kalian itu deh. Yang udah paham bisa kasih jempol. Reaction. Kak, boleh tolong jelasin ulang nggak, Kak? Oke, pelan-pelan ya. Jadi, kan kita punya persamaan nih. 4x sama dengan 26 ditambah 6p. Nah, sedangkan di soal diketahui p-nya itu 11. Nah, apa nggak dikurang 4, malah dibagi 4? Oh, oke. Ntar, pelan-pelan ya.
Jadi, ini kan P-nya 11 nih. Habis itu persamaan awal kita itu 4X sama dengan 26 tambah 6P. Nah, di sini P-nya kita ganti jadi 11. Nah, kita ganti jadi 11. Jadi 4X sama dengan 26 ditambah 6 kali 11. 4X sama dengan 26 tambah 66. 4X sama dengan 92. Habis itu kita sama-sama bagi 4. Jadi X sama dengan 23. Nah, Kak, kenapa nggak dikurang 4, Kak, tapi dikali 4? Nah, gini. Jadi, misalkan kita punya 7X nih. 7X itu sama aja kayak 7 dikali X. Gitu. Jadi, misalkan 14X dengan 14 kali X. Nah, kalau kita mau ngilangin, misalkan yang 7 kali X nih. Kalau kita mau ngilangin 7-nya, otomatis kita bagi 7. Jadi 7 kali X dibagi 7 sama dengan X. Karena 7-nya sama-sama dicoret satu-satu. Nah, buat yang ini kasusnya sama. Jadi, ini aku hapus dulu deh. Jadi, 4 dikali X sama dengan 92. Nah, karena kita cuma mau tahu nilai X-nya, berarti kita bagi 4. Nah, kalau kiri dibagi 4, kanan juga harus dibagi 4. Jadi, nggak boleh cuma yang kiri doang. Jadi, kalau kalian mau membagi sesuatu, kalau kiri dibagi, kanan juga harus dibagi. Nah, habis dari sini, kan 4 sama 4 bisa dicoret nih, 1 sama 1. Habis itu 92 sama 4, itu sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 23 sama 1. Berarti X sama dengan 23. Itu teman-temanku. Gimana? Sekarang udah lebih clear belum? Atau masih bingung gitu? Kak, aku masih bingung, Kak. Kenapa bisa dapet kayak gitu? Itu kalian bisa bisa itu aja langsung tanya aku aja ya. Gak apa-apa kok. Paham Kak, paham Kak. Ngerti, Kak. Oke, oke. Keren, keren, keren. Gimana nih yang lain nih? Udah paham semua kan? Atau kalau masih bingung, langsung aja bilang gitu, Kak. Kenapa bisa kayak gini, Kak? Langsung bilang aja. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Makasih, paham, Kak. Oke, Put. Kayaknya udah clear ya. Ini bisa kalian SS dulu. Perlu, Put. Bisa kalian SS atau enggak nanti bakal kita kasih jawabannya kok. Oke, Put. Nanti bakal kita kasih jawabannya. Dan nanti kalau misalkan kalian itu juga nanti bakal ada rekordannya ya di YouTube Sandal Ilmu. Nanti kalian cek aja. Oke, let's go. Lanjut, Put. Ini ada soal selanjutnya. Kalau dari tadi kan persamaan ya. Kalau sekarang beda lagi nih. Sekarang pertidaksamaan. Ini Pertidaksama kok apa? ini kok latselnya keluar bab ya? Ya, Aduh. ya udah lah ya. Kan masih SPL. Ya udah. Ya udah. Ya, Masih bedanya waktu berapa nih, Put? persamaan apa? Apa Dan? Masih waktu sampai berapa nih, Put? Ntar dulu jelasin dulu, Bang. Oh iya. Emang kan beda. Nah, ini bedanya persamaan sama pertidaksamaan itu, misalnya persamaan, tandanya itu pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan, ini panjangnya. Itu
ada banyak, ada yang kayak gini, ada yang tanda lebih besar dari, ada yang kurang besar, kurang dari, ada yang lebih besar sama dengan dari, ada yang gini, ada yang lebih kecil kurang sama dengan iya. dari. Aku mau nanya, kalian udah pada belajar tentang pertidaksamaan belum? Ya Kak, waktu kelas Udah ya? 7. Oke, berarti harusnya ini aman ya? Ya, ini masih aman lah ya, masih ngerti pertidaksamaan Oke, apa. semangat semua. Kasih sampai 16.53 coba. Ya, karena ini soalnya udah susah, kita kasih 2 menit. Langsung. Iya, 16.53. Oke, udah 16.53. Yang baru jawab baru dikit sih. Oke, Ya. kayaknya tunggu dulu deh, Put. Menit lagi kali ya. Ya, sampai 54. Ntar lagi, mungkin lagi ada yang dikit lagi dapet. Udah Put bahas, Put. Oke, kayaknya masih banyak yang salah ya. Jadi sebenarnya tuh pertidaksamaan sama persamaan tuh nggak beda jauh. Bedanya cuma dari kayak gininya aja. Jadi kita akan ngebuat dulu persamaannya. Ini kan min 3. Min 3 ini tuh bisa dikali sama P tambah 1. Karena min 3 dibuka kurung P tambah 1. Jadi ya gitu aja. Ini 2P dikurang 3P dikurang 3 kurang dari sama dengan 15. Ini tinggal kita pindahin ruasnya. 2P dikurang 3P lagi 15 ditambah 3 min P. Bentar ya. Gedein dulu. Jadi gini, misalnya kalian ketemu nih min 3 buka kurung P tambah 1. Ini tuh bisa dikali kali apa sih namanya, rainbow
kali rainbow itu bahasa Indonesia kali pelangi ini kayak gini, terus sekali lagi kayak gini. Jadi min 3 kurang P tambah 1 bakal jadi min 3P kurang 3. Nah, coba kayak kalian bayangin P-nya itu adalah 1. Misalnya P-nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali min 3 min 6. Misalnya kalian kayak gini juga, hasilnya juga bakal sama. Min 3 dikali 1 dikurang 3. Hasil juga bakal min 6. Jadi, buat mempermudah biar kalian nggak bingung ini kenapa ada kurung-kurungnya gini, kalian kali pelangi aja. Min 3 dikali P, terus min 3 dikali 1. Nah, ini cuma perumpamaan ya, bukan jawabannya. Tuh. Terus kayak biasa kita pindah-pindahin ruasnya, 2P dikurang 3P dikurang 3, ini kan hasil dari min 3 dikali P tambah 1. Min 3P dikurang 3. Berubah ruas, min kali plus jadi min. Kurang dari 15. Terus kita pindah ini min 3 ke 15. 2P dikurang 3P kurang lebih kecil dari sama dengan 15 ditambah 3. Ini kan awalnya min. Pindah ke sini bakal menjadi plus karena pindah ruas. Jadi plus 3. Nah, terus kita kurang-kurangin deh. 2P dikurang 3P min P. Lebih kecil dari sama dengan 18. Nah, terus misalnya min di sini itu min, ini tuh secara otomatis bakal berubah bentuknya. Jadi P lebih besar daripada min 18. Ya gitu ya sih sebenarnya bedanya persamaan sama pergeseran. Tetap berubah seperti biasa waktu pindah ruas ya. Apanya nih yang berubah? Misalnya angka-angkanya sih tetap aja sama aja. Misal pindah ruas ya berubah ininya, berubah tandanya. Ini kan min 3 jadi plus 3, terus ini kan udah jadi kayak gini. Nah, kenapa ini berubah ya? Karena min 3 ke plus 3 iya. Setiap dalam kondisi apapun misalnya pindah ruas, tanda dari angka itu juga bakal berubah. Lalu kalau ini min P kurang lebih kecil dari sama dengan 18. Misalnya di sini ada min terus kita kali min. Ini kan dikali min 1 ya. Sebenarnya. Ini itu bakal berubah tanda gitu dari gini. Ini misalnya dikali min 1, bentar ya, ini ada. Bakal jadi kayak gini. Ini tuh udah kayak dasarnya pertidasaman. Ada yang kurang ngerti nggak? Oke Kak, udah ngerti. Oke. Ingat ya, misalnya di sini ada min, terus kita kali min, ininya bakal berubah. Jangan lupa. Oke, ada yang minta ulang. Kita ulang aja dari awal ya. Ini kan 2P dikurang 3, P ditambah 1. Oke. Ini pertama kita selesaiin dulu yang di dalam sini biar kalian nggak bingung. 2P dikurang 3P pakai cara pelangi kayak gini. P dikurang 3. Kita udah ngebuat kayak gini. Ini kan udah mulai simple nih, udah nggak ada tanda kurungnya dan bla bla bla. Kita baru bisa ngerjain deh. 2P dikurang 3P min P. Min 3. Lalu kita pindahin min 3-nya. Ini min 3 itu bisa pindah kapan aja, bisa pas. Ini kan bisa pas tadi, bisa pas setelah dikurang 2P sama min 3P-nya. Jadi 18. Kenapa 18? 15 ditambah 3 jadi 18. Nah, setelah ini kan yang ditanya itu P. Ya kan? Sementara di sini tuh masih min P. Gimana sih cara ngubah dari min P ke P? Ya dikali min 1 biar minnya hilang.
Terus ini kenapa bisa berubah tandanya terbalik dari lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan karena dikali min 1. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Oh iya, ini kurang min ya. P lebih besar pada min 18. Jadi jawabannya adalah B. Yang masih bingung. Atau enggak aku ajarin pakai cara aku deh. Ya percaya. Gue ikut. Ya, Gue. iya. Jadi, sekarang kita tulis dulu bersamaannya nih. Bener sama kayak Kak Putra cara awalnya. Cuma lebih pelan aja ya. Nah, dari sini kalian keluarin dulu yang dalam kurung nih. Min 3 dikali P itu kan min 3P. Oke. Min 3P. Lalu min 3 dikali 1 itu min 3. Nah, kita kecil sama dengan 15. Oke. Sekarang 2P dikurang 3P itu min P. Min P, min 3 sama dengan 15. Nah, lalu kita kan mau menghilangin 3 dulu nih. Berarti min P, min 3, tambah 3, kecil sama dengan 15 tambah 3. Berarti min P kecil sama dengan 18. Nah, dari sini bisa tuh kalau kita mau misalkan pengen yang kirinya hilang P-nya, pengen P-nya ada di kanan biar P-nya positif. Berarti min P tambah P kecil sama dengan 18 tambah P. Nah, dari sini berarti 0 kecil sama dengan 18 tambah P. 18-nya kita pilih luas, berarti min 18 kecil sama dengan 18 tambah P, min 18. Otomatis min 18 kecil sama dengan P. Nah, min 18 kecil sama dengan P, berarti sama aja kayak P itu besar sama dengan min 18. Tuh. Nah, Pak, kalau nggak mau lama-lama gini, caranya gimana? Nah, dari sini, dari min P kecil sama dengan 18, coba aku tarik ke atas ya. Weng. Itu bisa. Jadi kan min P kecil sama dengan 18. Sama-sama kita bagi min 1. Nah, aduh, kayaknya nggak kelihatan deh. Di mana ya, Put? Yang kelihatan, Put. Di bawahnya aja kali ya? Oke, di bawahnya. Nah, kalau mau cepat, bisa kayak gini nih. Ke bawahin ya. Kan min P itu 18. Lalu, nah, kalau dibagi min 1, tandanya juga berubah, kebalikannya. Kalau dibagi min 1, tandanya juga berubah, kebalikannya. Jadi, P, yang dari kecil sama dengan, jadi besar sama dengan, karena dibalik. Kalau dibagi min 1 itu, tandanya dibalik, besar sama dengan min 18. Gitu. Jadi bisa langsung, bisa pelan-pelan. Kak, kalau misalnya P-nya nggak min, tandanya bakal berubah atau enggak, Kak?
Enggak, kalau P-nya nggak min, tandanya nggak berubah. Misalkan nih kakak punya, nih angka random aja ya. Misalkan kakak punya 2P besar sama dengan 18. Kalau kita sama-sama bagi 2, itu tandanya nggak berubah. Jadi P besar sama dengan 9. Gitu. Tapi kalau tandanya min, kalau dibaginya min, itu berubah. Dari kecil sama dengan jadi besar sama dengan. Nih, dari kecil sama dengan jadi besar sama dengan. Atau kebalikannya, dari besar sama dengan jadi kecil sama dengan. Kalau dibaginya sama min. Tapi kalau dibagi sama angka doang yang plus, itu tandanya nggak berubah. Gitu. Gimana? Udah ngerti belum? Cara aku atau cara Kak Putra? Belum aku. Ya. Belum Kak. Belum di mananya nih, nggak ngerti di mananya nih. Di mananya nih? Nggak apa-apa, bilang ke kakak aja kalau belum ngerti, biar sampai semuanya ngerti dulu. Mungkin kasih tahu gitu ke kakak, kak di bagian ini aku nggak ngerti, atau di bagian itu aku nggak ngerti, kalian bilang aja gitu di mananya. Udah paham kak, udah paham kak. Hmm. Gimana Tapi Afni? tadi Afni nggak ngerti di mana? ya, tadi Afni kurang ngerti gimana nih. Nggak apa-apa nih, kurang ngerti di mana nih, boleh kasih tahu ke kakak-kakak nggak ngertinya di mana, atau enggak mungkin kamu catat dulu aja caranya dua-duanya, nanti nanti kamu lihat lagi gitu caranya, kamu pelajarin lagi, oh ternyata kayak gini gitu, biar, atau enggak mungkin ya nanti kamu itu aja nanti juga, oh perbedaannya semua besar sama dengan dan besar sama dengan, oh jadi kalau besar sama dengan tuh nih misalkan kakak punya P besar sama 6, berarti P-nya itu 6, 7, 8 gitu. Tapi misalkan P kecil sama dengan 6, berarti P-nya itu menurun 6, 5, 4, 3 gitu sampai seterusnya. Sedangkan kalau besar sama dengan itu berarti yang di atasnya 6, bisa 6, 7, 8, 9, 10, pokoknya yang di atasnya 6. Sedangkan kalau kecil sama dengan itu yang di bawahnya 6 itu. Oke, perbedaan simbol. Habis itu apa lagi nih? Habis itu apa lagi? Paham Kak? Oke. Berarti ini udah ya. Mungkin nanti uh, Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini ada soal penyelesaian dari, nah ini baru mulai masuk ke soal SPLDV. Karena ada dua variabel dan kita disuruh pakai cara eliminasi. Oke, jadi ayo pakai cara eliminasi dulu. Aku kasih waktu sekitar 2 menit ya sampai 5:12.
Oke, udah 5-12. Yang jawab berdikit sih. Aku tambahin 1 menit lagi kali ya, biar kali aja masih ada yang ngitung. 1 menit lagi ya. Oke, udah 5:13. Aku langsung bahas aja. Jadi, ini kan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi itu kan berarti yang ngilangin satu variabel terus ngilangin lagi ke variabel lain. Pertama kayak tadi aku ajarin aja. Kita sejajarin dulu antara satu variabel sama satu variabel lainnya. Pas udah ini kalian mau ngertiin yang mana dulu nih? Mau ngilangin yang A dulu atau mau ngilangin yang B dulu? Karena ini sama aja. Oke, benar Reja. Nah, karena ini sama aja, jadi kita kali dulu deh, hilangin dulu yang dari atas. Kita kali dulu dengan 2. Kenapa dikali 2? Bentar, ini kalian nggak kayak gitu. Yang persamaan satu ini kita kali 2 dulu, biar B-nya ngilang. Jadi hasilnya bakal jadi 6A ditambah 2B sama dengan 16. Terus A ditambah 2B sama dengan 6. Karena kita udah berhasil nyamain variabel B-nya. Ini karena kita karena kita udah berhasil yaitu masa samain variabelnya. Kita bisa ngurangin dong. 2B sama 2B jadi habis. 6A dikurang A jadi 5A. 16 dikurang 6 jadi 10. A-nya udah ketemu nih 2. Oke, A-nya udah ketemu 2. And then kita baru ngilangin yang A-nya. Biar variabel kedua A-nya bisa 3A. Berarti kita kali 3 dong. Ini 3A ditambah B sama dengan 8. Nah, ini kan kita udah ubah nih, dikali 3. Berarti ini jadi 3A ditambah 2B dikali 3 jadi 6B. Terus 6 dikali 3 jadi 18. Kita kurangin. 3A dikurang 3 jadi hilang. Terus B dikurang 6B jadi 5B, min 5B. Ingat ya, ini B dikurang 6B jadi min. Terus 8 dikurang 18. 8 dikurang 18 jadi min 10. Karena ini dua-duanya punya min, ini kan berarti sama aja dong. Ini kan kayak gini. Aku pindahin ya. Jadinya itu min 10 per min 5. Min ketemu min jadi plus, terus dicoret aja. Jadi 10 bagi 5, 2. A-nya ketemu 2, B-nya ketemu 2. Jadi jawabannya B. Ada yang nggak ngerti ya? Lanjut, udah paham dasarnya. Oke, ada yang belum? Ini misalnya, lanjut Kak. Oke, kayaknya udah ngerti semua ya. Oke, kalau lihat-lihat sih udah ngerti semua. Ini misalnya nggak ngerti langsung aja ngomong biar bisa dijelasin. Oke, pada banyak yang ngerti. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya.
Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ini tuh clue-nya tuh sama aja kayak tadi. Kalian tuh terserah mau pakai cara eliminasi, mau pakai cara campuran. Terus nanti misalnya kalian udah ketemu A sama B-nya, nanti kalian substitusiin A sama B-nya ke sini, nanti kalian cari deh nilainya berapa. Itu aja sih sebenarnya. Aku kasih ya sekitar 2 menit ya, 5:19. Misalnya udah langsung tutup. Oke, karena tadi 5:79 sebentar, 5:20 deh, 5:20. Oke, udah 5:20. Aku kerjain dulu ya. Kalau aku misalnya ada soal SPL DV gini lebih enak pakai cara campuran. Karena lebih cepet aja. Karena nanti kan kita misalnya ulangan harus cepet-cepet dulu. Jadi kita samain dulu. Oke, yang udah jawab 2A dikurang B sama dengan 4. Yang biar salah satu variabelnya ada yang sama. Ini kan rada gede ya, misalnya B-nya kita samain karena harus kali 5. Nah, kita bisa aja dikali variabel persamaan satunya itu kita kali 2. Hasilnya bakal jadi 2A ditambah 10B. Oke, Marwah. Kali 26. Sama dengan 26. Lalu kita masukin lagi persamaan keduanya 2A min B sama dengan 4. Ini kan kita bisa kurangin ya. 2A dikurang 2A hilang. Jadi 2A kurang 2A habis. Lalu 10B dikurang min B. 10B dikurang min B. Ini kan jadi plus. Jadinya 11B kan. Jadi 11B. 26 dikurang 4 sama dengan 22. B-nya itu jadi 2. Kita ketemu B-nya. Karena tadi aku pakai cara campuran, B-nya itu kita bisa masukin ke salah satu persamaan. Kalau aku karena biar angkanya kecil, aku masukin aja langsung ke sini. Masukin ke persamaan 2, jadinya kayak gini. 2A dikurang B-nya kan tadi udah ketemu 2. Jadi 2A dikurang 2 sama dengan 4. Lalu kita pendekin aja ruasnya kayak tadi. 2A 4 ditambah 2. 2A sama dengan 6. A sama dengan 3. Nah, karena kita benar kok benar. Nah, kita udah ketemu nih A sama B-nya berapa? A-nya 3, B-nya 2. Kita bisa aja langsung masukin ke persamaan ini. Kan yang ditanya itu dinilai dari 2A ditambah B. Kita masukin deh 2 dikali A-nya berapa? A-nya 3. Ditambah B-nya berapa? B-nya 2. 6 ditambah 2. Hasilnya jadi 8.
Jawabannya D. Ayo, ya, yang jadi jawab D benar semua. Yang nggak ngerti bisa nanya aja. Oh ya, by the way, kita nanti bakal selesai jam 5.30. Tapi aku sih bakal nyelesain soalnya sampai habis. Tapi misalnya ada keperluan lain, boleh langsung keluar aja jam 5.30. Oke, Mas, ya ada yang belum ngerti? Ayo, semangat. Pasti bisa. Oke, karena kayaknya udah ngerti semua. Lanjut ke soal selanjutnya aja ya. Karena ini kan sama tipenya. Oke. Nah, ini karena soalnya soal cerita, jadi aku tambahin deh waktunya jadi 5.28 lah ya kita bahas. Ayo semangat. Ini clue-nya tuh kita ngebuat dulu persamaannya kayak apa.
Kayaknya udah pada banyak yang jawab nih, banyak yang jawab B. Kita coba aja kali ya. Kan tadi aku udah bilang, pertama itu misalnya ada soal cerita gini, kita ngebuat persamaannya juga. Kita bayangin kalau mangga itu X. Ini tuh cuma perumpamaan doang ya. Apel itu Y. Baru kita masukin 8 kilo mangga. Berarti 8 kilo mangga itu 8X ya kan. Plus 6 kilo apel. Apel itu Y. Berarti 6Y sama dengan 144.000. Lalu kemudian karena kurang, hari itu membeli lagi 6 kilo mangga dan 5 kilo apel. Nah, kita ngebuat persamaan kedua nih, 6X. 6 kilo mangga berarti 6X ditambah 5 kg apel berarti 5Y. Harganya 112.000. Oke, kita pakai cara yang tadi, yaitu pakai cara campuran. 6, pertama kita cari dulu nih, 6 sama 5-nya kita samain. Ini dikali 5. Persamaan keduanya dikali 6, biar sama-sama Y-nya hilang. Bakal jadi 40X ditambah 30Y. Ayo, 144 dikali 5 itu sekitar 720.000. Ya guys, ya 720.000 kan. Lalu ini kita kali 6. 6X dikali 6, 36X. 5Y dikali 6, 30Y. Sama dengan 112.000 dikali 6. 6 berarti itu hasilnya itu 672.000. Ya kan? Kita kurangin deh. 30Y sama 30Y hilang. Nyisain antara X sama ini aja, sama angkanya aja. 40X dikurang 36X itu 4X. Sama dengan 720.000 dikurang 670.000 itu hasilnya 48.000 ya kan. Udah deh ketemu X itu 12.000. Karena yang tanya itu cuma mangga itu kan kita umpamain X. Sementara X-nya itu kita udah ketemu, hasilnya 12.000. Ya udah jawabannya tuh ketemu deh, jawabannya B. Itu aja. Ada yang belum ngerti gak? Ini. Oh ya, by the way, udah jam 5.30, misalnya ada urusan lain boleh keluar ya. Oke, ayo. Oke, rata-rata udah ngerti semua. By the way, karena waktunya udah habis, kita tutup dengan doa dulu. Tapi misalnya mau lanjutin bareng, ayo kita lanjutin. Tapi kita tutup dulu dengan doa. Bagi yang mau keluar, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Oke, karena belum selesai kita lanjutin aja ya sampai habis. Ini kita
Ini udah ada soalnya, karena soalnya kayaknya rada susah. Jadi aku kasih waktu 5:38 ya, 5 menit.
Oke, kayaknya udah banyak dijawab. Oke, aku juga sebenarnya belum menghitung, tapi kayaknya kita akan bareng aja. Oke, pertama itu kita umpamain kalau Chanyeol itu, kita Chan aja lah ya, itu adalah X. Lalu Jongwoo itu adalah Y. Clue pertama itu adalah 8 tahun yang akan datang, umur Chanyeol 3/2 kali umur Jongwoo. 8 tahun yang akan datang itu. Berarti X ditambah 8 sama dengan 3/2 Y ditambah 8. Ya kan? Lalu clue kedua, Chanyeol sekarang 12 tahun lebih tua dari Jongwoo. Itu berarti Chanyeol sekarang 12 tahun lebih tua dari Chanyeol itu X ditambah Y tambah 12. X sama dengan Y tambah 12. Terus kita selesain dulu satu persatu ininya, persamaannya, karena ini masih ada yang belum kebentuk itu. X ditambah 8 sama dengan 3/2 Y ditambah 3/2 dikali 8. Kan ini kan pelangi ya. 4 sama dengan 12. Sementara di sini X sama dengan Y plus 12. Berarti ini kita bisa substitusin ke sini. Y per 12 ditambah 8. 3/2 Y ditambah 12. Ini bisa ditambahin I di Y plus 20 sama dengan 3/2 Y ditambah 12. Oke, ini kita pindahin ruasnya. 3/2 Y dikurang Y sama dengan 20 dikurang 12. Setengah Y sama dengan 8. Y sama dengan 16. Oke. Jadi benar jawabannya A, 16. Oke. Nih, pertama aku jelasin dulu kenapa aku bisa dapat persamaan ini sama persamaan yang ini. Jadi kan kita udah nyimpulin kalau Chanyeol itu kita upamain sebagai X dan Jongwoo sebagai Y. Lalu 8 tahun yang akan datang umur Chanyeol 3/2 kali umur Jongwoo. Berarti X ditambah 8. Ya kan, karena 8 tahun yang akan datang berarti umur Chanyeol sekarang ditambah 8 tahun sama dengan 3/2 buka kurung Y tambah 8. Kenapa? Karena umur Jongwoo sekarang ditambah 8 tahun yang akan datang juga, karena kan 8 tahun itu keduanya itu bergerak, bukan satu orang saja yang bergerak 8 tahun ke depan. Jadi Y ditambah 8 tutup kurung nih, biar kita nimbolin sebuah angka. Terus ini kita sederhanain, jadi X ditambah 8 sama dengan ini kali pelangi nih, 3/2 Y ditambah 8 dikali 3/2 jadi ditambah 12. Lalu terus kita nemu clue kedua, yaitu Chanyeol sekarang 12 tahun lebih tua dari Jongwoo. Berarti Chanyeol yaitu X sama dengan Jongwoo ditambah 12 karena 12 tahun lebih tua, Y ditambah 12. Nemu lagi. Lalu kita masukin deh ke persamaan ini. Kita substitusiin. X-nya itu Y sama Y plus 12, jadi Y plus 12 ditambah 8 sama dengan 3/2 Y ditambah 12. Ini kan bisa ditambah nih, 12 tambah 8. Jadinya Y ditambah 20 sama dengan 3/2 Y ditambah 12. Lalu kita pindahin ruasnya. Y-nya pindah ke sini, 12-nya pindah ke sini. 3/2 Y dikurang Y sama dengan 20 dikurang 12. 3/2 Y dikurang Y. Ini kan bisa dibilang juga kayak gini kan. 3/2 Y dikurang 2/2 Y. Karena nyamain penyebutnya. 3/2 Y dikurang 2/2 Y jadi setengah Y.
setengah Y. Lalu 20 dikurang 12 dengan 8. Terus kita ini lalu ini kita ini aja. Terus ini kita pindahin ruasnya lagi. Ini kan awalnya dikali. Di sini dibagi. Jadinya kan 8 dibagi setengah. Karena dibagi, ini kan jadi diputar kan. 8 dikali 2. Hasilnya jadi 16. Ada yang kurang ngerti? Emang kalau soal cerita gini harus lebih ngerti Kak? Oke, karena udah waktunya nih udah mau maghrib, aku speedrun aja. Nanti juga bakal dikasih kok foto-fotonya, nanti bakal lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini aku langsung kerjain aja karena takutnya pada mau maghrib atau gimana. Jumlah dua bilangan adalah 5. Jadi kita umpamain bilangan 1 itu adalah X. Lalu bilangan kedua itu adalah Y. Jumlah dua bilangan berarti X ditambah Y sama dengan 5. Jika selisih kedua bilangan tersebut adalah -1, berarti X dikurang Y sama dengan -1. Terus kita pakai cara biasa deh, SPLDV. Nah, yang ini kita bisa bisa eliminasi. Kalian mau eliminasi mana nih? Mau eliminasi X atau Y? Misalnya X kita tinggal kurang, misalnya Y kita tinggal tambah. Kenapa ditambah? Karena Y ditambah min Y, hasilnya juga bakal hilang. Misalnya kita kurang malah jadi 2Y, jadi nggak bakal hilang Y-nya. Oke, karena dari tadi kita udah kurang, kita sekali-sekali coba tambah kali ya, biar Y-nya hilang. Ini kita tambah. Y ditambah min Y jadi hilang. Terus X ditambah X jadi 2X. 5 dikurang 1, ingat ini min ya, jangan sampai nggak teliti. 5 dikurang 1 jadi 4. X sama dengan 2. Misalnya kita udah ketemu X sama dengan 2, kita masukin ke persamaan lain. Misalnya kita masukin ke persamaan 1 nih. Kan jadi kayak gini. X 2. 2 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dikurang 2. Jadi hasilnya 3. Jawabannya B. Ada yang nggak ngerti nggak sampai sini? Oke. SS aja misalnya. Oke, karena mayoritas sudah pada paham, lanjut aja ke soal terakhir yang nomor 10. Oke, soal terakhir. Ini caranya kayak soal nomor berapa ya? Nomor 2, nomor yang pertidasamaan juga. Caranya sama, tapi ini kita kalau tadi kan cuman langsung X kurang lebih besar atau kurang dari 16 atau berapa. Kalau ini kita harus nyari apa angkanya. Pertama kita tulis dulu persamaannya. 4A ditambah 4 dikurang lebih besar dari 16. Kita pindahin ruasnya. 4A lebih besar dari 16 dikurang 4, yaitu 16 kurang 4 itu 12 kan. A-nya itu jadi 3. Ini nggak usah berubah ya, karena ini kan bukan minus, ini cuma angka. Kalau misal angka doang, kita bisa langsung pindahin aja jadi
A lebih besar daripada 12 dibagi 4. Jadi A lebih besar dari 3. Nah, misal kita udah ketemu persamaannya, A lebih besar daripada 3 nih. Terus kita cari yang memenuhi ke ini ya. Jawabannya C. Kan kalau ini kan bukan A lebih besar dari 3. Ini kan kalau ini A lebih besar dari sama dengan. Kalau ini tuh A lebih besar sama dengan 3. Kalau ini baru A lebih besar dari 3. Oke, jawabannya C. Ada yang nggak ngerti sejauh ini? Ya nanti aku bakal kirim SSN semuanya. Oke, kayaknya udah benar ngerti juga dan waktunya juga bentar lagi mau malam, kali mau belajar atau mau lain. Makasih ya semuanya udah gabung ke sesi hari ini. Karena tadi kita udah doa, jadi boleh langsung live aja. Sama-sama semuanya.